Halo teman-teman semua, balik lagi di Posyandu, podcast pelayanan terpadu khusus untuk membahas perhutanan sosial. Nah, pada sore hari ini saya kedatangan tamu spesial, di mana tamu saya ini terkenal dengan gaya nyentriknya. Kalau misalnya ada acara-acara tentang perhutanan sosial. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggil aja. Halo Kang Halim. Halo, Wah, selamat sore Kang. selamat sore. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kang Halim boleh nih dikenalin ke teman-teman nih. Siapa sosok Kang Halim? Namanya, lahirnya di mana? Boleh Kang? Iya, saya kelahiran di Surabaya ya, 56 tahun yang lalu gitu. Ya waktu saya habiskan berpindah-pindah ya, dari lahir sampai SMA di Surabaya. Terus saya kuliah lama sekali itu di Jogja itu sekitar 9,5 tahun ya. Wah, Karena kuliahnya cuman main-main doang sih, sebenarnya nggak serius gitu. oke. Itu. Terus kemudian baru tahun 95 96 saya ke Jawa Barat sampai sekarang. Nah, itulah gitu. Berarti aslinya orang Jawa Timur? Iya, gitu. Oh, orang Jawa Timur. Pindah ke Bogor tahun berapa tuh Kang Tahun Halim? tahun 95 96 itu. 9596. Sebelumnya itu di Jawa Timur ya Iya, berarti? di Jogja. Oh, di Jogja, kuliah itu ya? Iya. Nah, Kang Halim, kalau boleh cerita nih terkait pengalamannya di kegiatan-kegiatan perhutanan sosial nih. Kang Halim kalau nggak salah saya pernah dengar Kang Halim pernah mendampingi salah satunya suku Baduy ya Kang Halim. Boleh cerita sedikit mungkin lokasi-lokasi atau cerita-cerita tentang pendampingan Bang Halim nih? Iya, dulu memang saya tuh kan senang jalan-jalan ya, masuk ke desa-desa. Bahkan di Jogja pun sering saya tuh tinggalnya di desa di lereng Gunung Merapi gitu ya. Gitu. Oh, Nah, kebetulan tahun 95 96 tuh ada seseorang nawarin saya penelitian ke Baduy soal lingkungan gitu. Cuman dikasih waktu 3 bulan saja gitu. berarti 3 bulan di Baduy ya? Ya disuruh nanyakan ke orang Baduy, ada proyek jalan, pembuatan jalan beraspal masuk tepat di bibir desa Baduy gitu. Nah, teman ini orang yang sangat peduli dengan masyarakat adat, ya indigenous people itu. Dia sering baca buku soal Indian Kogi di Kolombia yang terancam kan. Ya. Nah, dia prihatin sekali gitu. Tapi karena dia orang Chinese, dia nggak berani masuk kan karena bukan orang asli gitu. Nah, saya diminta tolong gitu untuk nanyakan ke orang Baduy gitu. Nah, di situ cuma 3 bulan saya juga orang Jawa Timur nggak ngerti bahasa Sunda, nggak ngerti adatnya orang Baduy, terus siapa orang Baduy, apa cukup 3 bulan tuh. Kalau cuma 3 bulan kan paling ada jawaban bibir ya, bukan jawaban hati gitu. Nah, saya nggak pingin cuma jawaban bibir, jawaban hati gitu kan. Nah, dari situ akhirnya saya tenggelam 2 tahun di Baduy. Waduh, dari harusnya 3 bulan jadi 2 tahun. Iya. Kira-kira kenapa tuh Kang Halim? Nah, disitulah uniknya ya Baduy itu ya. Ya, ternyata dia yang harus memegang keaslian ya seluruh ras Proto Melayu gitu. Jadi persoalannya bukan hanya Baduy itu nggak boleh kawin dengan orang luar ya, tapi juga nggak boleh menanam tanaman dari luar. Ya, seperti jagung, singkong. Nah, itu saya baru tersadarkan. Oh, ternyata itu dari luar ya, gitu. Dulu waktu di sekolah juga diajarkan kalau itu dari Amerika Latin. Nah, itu ya cuman mampir di telinga saja. Nah, tapi begitu dilarang di Baduy, nah saya baru terenyak gitu. Orang Baduy itu nggak boleh sekedar kawin dengan orang luar, menanam tanaman dari luar gitu. Padi, jagung, kopi itu nggak boleh ternyata. Oh, jadi memang tanaman-tanamannya asli Iya. dari Indonesia. Iya, yang ada di situ endemik di situ. Oh, endemik situ bahkan ya? Nah, disitulah saya ingin menggali lebih dalam lagi ya. Nah, ternyata juga gitu. Sampai halnya Baduy itu nggak boleh menerima adat budaya dari luar. Politik juga dari luar, termasuk baca tulis, sistem pemilu yang nggak ada adatnya di mereka.
Itu yang lebih menggugah saya gitu. Bahkan sampai pada intinya mereka nggak boleh menerima agama dari luar. Nah di situ saya lebih terhenyak lagi dan saya tersadarkan, iya ternyata agama yang kita anut ini semuanya agama impor gitu. Nah disitulah akhirnya saya harus berhanyut-hanyut dengan Baduy. Wah, menarik sekali cerita Baduy ya. Kang Halim, kita mau mengenal lebih jauh nih. Kang Halim lulusan filsafat Kang Halim ya? Iya. Nah, kenapa sih Kang Halim pada akhirnya tertarik untuk terjun di perhutanan sosial nih? Nah awalnya dulu saya lebih hanya tertarik pada isu masyarakat adat ya. Ya termasuk membangun aliansi masyarakat adat Indonesia gitu ya. Oke. Nah sehingga saya harus mengordinir masyarakat adat yang ada di Jawa gitu kan. Bukan hanya Baduy, di sampingnya itu ternyata ada banyak juga yang mirip-mirip Baduy ya. Di Kasupuan Banten Kidul itu ada beberapa itu komunitas. Bahkan di Jawa Tengah ada yang namanya sedulur sikep yang sering disebut Samin. Terus di Jawa Tengah itu ada yang namanya di Banyumas itu Bonokeling. Di daerah Tengger, Jawa Timur juga banyak. Ternyata banyak juga masyarakat ada di Jawa. Nah giliran belakangan akhirnya tahu persoalan masyarakat adat itu bukan hanya persoalan adat, ada persoalan pertanahan, ada persoalan hukum, dan hasilnya ada persoalan hutan juga. Nah dari situ saya akhirnya ikut. Oh, jadi memang dimulai dari masyarakat adat ya, Kang Halim ya. Nah kebetulan waktu itu saya ya kenal dekat dan bahkan sangat disayang itu sama itu pelopornya masyarakat ada Perhutanan Sosial Indonesia, Bapak Hasanusi Simon gitu kan. Wah, dan malah disuruh nginep di rumahnya kalau ke Jogja gitu kan. Iya, betul. Nah di situ awalnya saya menggeluti isu masyarakat adat, perhutanan sosial. Oke. Kalau kegiatannya saat ini nih, Kang Halim sekarang lagi bikin buku atau lagi mendampingi masyarakat mana gitu, Kang Halim? Boleh cerita? Dulu memang saya seorang esai sastra ya gitu. Ya beberapa kali nulis esai meskipun gak terlalu sering ya gitu. Ya sekedar hobi saja gitu. Terus beberapa kegiatan kesenian juga ya. Nah sekarang tuh lebih banyak mendampingi lembaga yang lama ya, yaitu ada lembaga swadaya masyarakat namanya Perkumpulan Kaum Telapak. Nah di situ saya lebih banyak ngendon gitu ya, meskipun nggak bekerja sebagai eksekutif ya, hanya sebagai bot saja di situ. Dan masih banyak beberapa kegiatan lain yang ya macam-macam lah. Di samping kegiatan budaya, kegiatan adat, bahkan kegiatan-kegiatan yang namanya orang sebut kegiatan paranormal perkumpulannya gitu. Waduh, kemana-mana ya Kang Halim ya. Menarik. Kang Halim, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sore ini. Harapan Kang Halim nih sebagai seorang filsafat mungkin untuk perhutanan sosial ke depannya tuh bagaimana sih Kang Halim? Ya sebetulnya harus lebih dari perhutanan sosial ya. Hutan-hutan adat itu mereka orang-orang Banten Kidul, orang-orang Baduy yang memang sengaja ya harus hidup di istilahnya digigir leweng ya, harus hidup di pinggiran hutan, dan itulah fungsi mereka yang utama untuk menjaga keutuhan hutan di Jawa, terutama hutan yang ada di gunung-gunung punggungan Pulau Jawa ya. Nah punggungan Pulau Jawa itu kan terbujur dari barat sampai ke timur yang sering disebut sebagai pembukitan barisan kan. Nah mereka itu sebut pegunungan kendeng ya. Pegunungan kendeng itu yang membagi aliran air yang di sebelah utaranya mengalir ke utara, di sebelah selatannya ke selatan. Oleh karena itu punggungannya sebagai daerah tangkapan air itu yang mereka harus jaga secara benar-benar ya. Bahkan meskipun itu berada jauh di luar wilayahnya. Bahkan tanggung jawab orang Baduy itu seluruh kawasan pegunungan itu.
Bahkan ada wilayah di luar ya, di luar Ya. kawasan Baduy itu selalu mereka jenguk ya tiap tahun itu. Oke. Ya Kang Halim, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti mungkin ada episode selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Kang Halim. Iya. Saya masih banyak pertanyaan di kepala saya, cuma waktunya kita terbatas. Mungkin teman-teman juga masih penasaran, kita akan datangkan lagi Kang Halim di episode Posyandu, podcast pelayanan terpadu khusus untuk perhutanan sosial berikutnya. Terima kasih Kang Halim, sehat selalu. Dah. Salam perhutanan sosial. 5 jari.